Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Hermawan dari Akuntansi Syariah semester 4 kelas A ingin mempresentasikan hasil analisis fundamental saya mengenai PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Untuk memenuhi tugas mandiri dari mata kuliah analisis portofolio dan investasi syariah yang diampu oleh Ibu Maria Ulfa. Nah, sebelum ke pembahasan pasar modal, kita harus mengetahui apa sih pasar modal itu. Nah, pasar modal itu merupakan tempat bertemunya dua pihak, yaitu investor dan emiten. Nah, investor itu adalah siapa sih? Investor itu adalah pihak yang memiliki dana. Nah, sedangkan emiten itu adalah badan usahanya atau perusahaan yang memang memerlukan modal dan mereka mengeluarkan surat berharga untuk diperdagangkan, misalkan kayak saham. Nah, sedangkan pasar modal syariah sendiri itu adalah instrumen keuangan jangka panjang yang mengelola perdagangan surat utang, saham, reksadana dengan menerapkan prinsip syariah sebagai landasan sistem kerjanya. Nah, efek yang diperjualkan di pasar modal syariah itu adalah salah satunya adalah saham syariah. Nah, saham syariah ini adalah jenis investasi yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan yang kegiatannya itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan masuk dalam indeks saham syariah Indonesia atau ISI. Nah, indeks saham tersebut itu terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk ke dalam kategori daftar efek syariah atau DES yang diterbitkan oleh OJK. Di sini saya akan menganalisis perusahaan atau PT yang tergabung dalam efek syariah atau sudah dinyatakan bahwa masuk ke dalam efek syariah, yaitu PT Sido Muncul. Nah, PT Industri Jamu dari Farmasi Sido Muncul Tbk ini itu sudah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan menjadi salah satu PT yang masuk ke dalam efek syariah. Nah, OJK dalam keterbukaannya informasi itu disampaikan pada Rabu tanggal 11 bulan 12 2013 itu menyebutkan keputusan penetapan efek Sido Muncul adalah tindak lanjut dari hasil penilaian OJK terhadap pemenuhan kriteria efek syariah atas pernyataan pendaftaran yang disampaikan Sido Muncul. Nah, di sini dinyatakan bahwa PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk itu masuk ke dalam saham efek syariah karena memang kegiatannya tidak bertentangan dalam prinsip-prinsip syariah. Di video ini saya akan menganalisis dari kinerja PT Sido Muncul dan juga sahamnya menggunakan analisis fundamental. Nah, analisis fundamental atau fundamental analysis adalah teknik analisa yang memperhitungkan berbagai faktor seperti tadi kinerja perusahaan, analisis persaingan usaha, analisis industri, analisis ekonomi, dan pasar makro mikro. Nah, dari sini itu nanti kita bakal mengetahui bahwa perusahaan ini sehat atau tidak. Nah, ini sangat dibutuhkan untuk bagi investor atau untuk investor yang ingin menanamkan saham di perusahaan ini. Nah, dari sini, dari analisis fundamental ini kita bisa mengetahui bahwa perusahaan ini bakal berkembang maju atau tidak, dan juga untuk sahamnya itu akan bertambah apa enggak. Pertama kita akan menganalisis prestasi dari PT Sindo itu sendiri ya. Nah, PT Sindo Muncul ini sekarang sudah berdiri lebih dari 70 tahun di industri jamu Indonesia dan juga bahkan sudah memiliki karyawan lebih dari 4.500 karyawan dan juga produknya itu lebih dari 300 jenis produk. Bahkan mereka sudah membuat 122 titik distribusi di seluruh Indonesia dan juga margin labanya sebesar 28% di tahun 2020 dan juga rasio dividen yang dibagi atau di dividen konsisten itu di atas 85%. Nah, penghargaan yang sangat dicapainya juga banyak, mendapatkan penghargaan, yaitu yang pertama bisa kita lihat bahwa PT Industri Sido Muncul ini menerima penghargaan Most Improved pada acara The 20 Corporate Governance Awards. Pastinya ini adalah menjadi salah satu industri yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Nah, setelah itu ada juga Indonesia Best Issuer Award 2019, terus IJT Jateng Award 2019, juga penghargaan Proper Emas dari KLH
lengkap KLH atau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terus juga jaringan distribusinya itu sudah kuat ya, 122 distributor, dan juga mengembangkan potensinya, bahkan di pasar ekspor itu sudah banyak sekali bisa kita lihat, dan juga produk-produknya itu sudah tersedia di seluruh dunia, dan sekarang ingin membuka kantor cabang di Filipina dan juga usahanya di Nigeria. Nah, yang pertama kita lihat company historis ya. IPO, kita lihat IPO-nya dulu. Nah, bisa dikatakan bahwa di sini IPO PT Sindo adalah dimulai dari 2013. Nah, sehingga bisa dikatakan IPO PT Sindo itu dimulai dari 2013 hingga sekarang 2021. Jadi sekitar 8 tahun. Nah, IPO sendiri ini bisa dikatakan bahwa harga saham akan stabil dan sudah terbukti membagikan dividen, karena ini minimal IPO itu 3 tahun itu sudah cukup bagus. Nah, PT Sindo itu sekitar 8 tahun, sehingga bisa dikatakan cukup bagus. Selanjutnya analisis net income atau pertumbuhan laba. Nah, net income ini adalah nilai laba bersih yang didapat dari total pendapatan, termasuk dari penjualan, terus dikurangi dengan beban penjualan, beban keuangan, dan beban pajak. Nah, ini akan menghasilkan nilai laba bersihnya suatu perusahaan. Ini sangat penting karena yang mempengaruhi harga saham itu adalah net income. Nah, jika net income-nya hancur, maka secara jangka panjang harga saham ini akan turun dan hancur. Nah, biasanya harga saham ini bergerak pertama sebelum laporan keuangan muncul. Jadi kalau harga sahamnya hancur duluan itu mungkin karena net income-nya akan turun. Nah, di sini PT Sindo bisa kita lihat bahwa income settlement-nya itu dari yang warna biru ini dari tahun ke tahun itu naik, walaupun bisa kita lihat bahwa naiknya berapa miliar ya. Nah, ini bisa kita lihat dari tahun 2016, 17, 19, 20 hingga Maret 2021. Nah, laba bersih tahun berjalannya itu saya dapatkan dari laporan keuangannya. Di sini tabelnya sudah bisa dilihat. Saya menghasilkan profit for the year atau laba bersih tahun berjalannya itu dari penjualan bersih ditambah penghasilan lain, habis itu dikurangi beban pokok penjualan, beban usaha, beban pajak, dan beban pajak penghasilan. Nah, ini profit for the year dari 2016 hingga 2020 itu selalu naik dari 480 hingga 900 hingga 2020 934. Selama 5 tahun ini ke belakang hingga terakhir tahun 2020, net income ini selalu naik dan diikuti dengan revenue yang selalu naik. Nah, revenue ini kita bisa lihat yang warna pink ini semakin naik ya, dari 2016 sampai 2020 itu selalu naik. Nah, ini sangat baik. Net profit juga kalau kita lihat sedikit stabil, dari naik turun naik hingga sedikit hingga kembali lagi naik. Nah, ini menghasilkan bahwa pertumbuhan harga saham ini akan semakin baik dan juga lumayan cukup baik, sehingga income settlement-nya ini bisa dikatakan bahwa baik dan akan sangat berpengaruh kepada sahamnya. Nah, bisa dilihat bahwa rasio dari tahun per tahun dari PT Sindo Muncul ini dari tahun per tahun itu selalu naik, sehingga bisa dikatakan bahwa PT Sindo Muncul ini mempunyai tingkat untuk atau bisa dikatakan mempunyai tingkat pengembalian modal untuk investornya itu baik, sehingga bisa dikatakan ini cukup baik. Nah, selanjutnya ini kita bisa lihat cash flow ya, cash flow dari PT Sindo. Ini adalah data cash flow dari PT Sindo. Nah, cash reserve atau uang cashnya itu yang berwarna pink. Ini bisa kita lihat bahwa terakhir 2021 itu sekitar 1,3 triliun untuk cash reserve. Nah, bisa dikatakan bahwa cash reserve ini cukup tinggi karena cash ini itu bisa digunakan untuk melakukan usaha lain atau bisa digunakan untuk bayar hutang atau apapun, sehingga bisa dikatakan
ini aman. Untuk cash flow-nya segini itu sudah cukup aman. Analisis berikutnya yaitu analisis price earning ratio atau PER. Nah, rasio ini mempunyai salah satu komponen analisis fundamental yang sangat berpengaruh untuk mengetahui bahwa apakah saham-saham yang kita pantau atau saham-saham PT Sindo ini harganya sudah murah atau masih mahal. Nah, rumus PER ini atau price earning ratio ini adalah harga saham dibagi dengan earning per share. Nah, bisa dikatakan bahwa PER ini juga adalah perbandingan harga saham dengan laba bersih per sahamnya. Nah, di sini kita lihat earning per share-nya itu yang warna pink, dividen per share-nya itu atau DPR atau DPS maksudnya itu warna emas, dan juga untuk yang warna biru ini adalah dividen payout ratio atau DPR-nya. Nah, di sini bisa kita earning per share atau tabelnya dari PT Sindo. Nah, untuk dividen itu dividen DPS-nya itu 2020 itu turun. Kita bisa lihat alasannya dengan trap melihat dividen payout ratio-nya dari tahun ke tahun agar tidak mengalami dividen trap. Nah, DPR ini kita lihat DPR dividen per rasionya itu persen labanya dibagikan dividen. Misalkan bisa kita lihat bahwa 2018 itu sekitar 81% hingga 131%, dan pada tahun 2019 itu turun 101%, 101,29%. Nah, menurut beberapa sumber yang saya baca bahwa DPR yang normal itu sekitar 50%. Nah, kalau PT Sindo ini melebihi dari 50%. Nah, kalau misalkan tinggi bisa dikatakan bahwa laba buat dividen itu tidak untuk pengembangan atau semacamnya. Nah, bagaimana jika DPR-nya lebih dari 100% kayak PT Sindo ini? Sebenarnya tidak apa-apa selama perusahaan mampu. Misalkan PT Sindo ini mempunyai cadangan kas yang cukup tinggi yaitu sekitar 1 triliun. Nah, hutangnya juga sedikit jumlah, jadi perusahaan ini tidak terlalu butuh tambahan uang dari laba. Sehingga ini walaupun turun itu bisa dibilang bagus dan juga peduli gitu. Nah, analisis selanjutnya adalah analisis price to book value atau PBV. Nah, apa sih PBV? Itu adalah salah satu analisis fundamental yang merupakan perbandingan harga saham dengan nilai buku per saham. Nah, analisanya juga digunakan untuk menentukan harga saham apakah mahal atau murah. Itu sama saja seperti yang tadi. Nah, ini bisa kita lihat bahwa ini adalah harga saham PT Sindo per 7 Juni tadi, itu 790. Nah, itu kita bisa bagi dengan book value per share-nya itu adalah 98. Jadi PBF-nya itu adalah sekitar 7,9591 atau 7,9. Nah, semakin kecil PBF itu semakin bagus. Maksudnya itu apa? Adalah untuk membandingkan ekuitas. Nah, jika PBF-nya itu sama dengan 1, maka harga saham itu sudah dijual sesuai dengan modalnya. Nah, jika di atas 1, maka harga jual lebih mahal dari modalnya. Dan jika PBF-nya dijual lebih dari 1, kita bisa lihat dari ROE-nya, karena ROE di atas 10% itu sudah bagus. Nah, bagus dan aman. Nah, tadi ROE dari PT Sindo itu lebih dari 10%. Nah, bisa dikatakan bahwa book value per share-nya itu sudah aman. Nah, analisis selanjutnya adalah analisis price to book value atau PBV. Ini adalah salah satu analisis fundamental saham yang bertujuan untuk membandingkan harga saham dengan nilai buku per sahamnya. Nah, analisa ini juga digunakan untuk menentukan harga saham sebuah perusahaan apakah mahal atau murah. Nah, rumusnya itu untuk PBV, price to book value, adalah harga saham dibagi nilai buku atau book value per share tadi. Nah, untuk mengetahui tadi kan untuk harga saham saya ambil dari harga saham tanggal 7 Juni 2021 itu sekitar 780. Nah, untuk mencari book value per share-nya itu berapa, itu kita bisa menggunakan rumusnya adalah equity dibagi jumlah saham beredar. Nah, bisa kita lihat bahwa equity PT Sindo adalah sekitar 2,9 triliun dan juga
Untuk jumlah saham beredarnya itu sekitar 30 triliun. Jadi bisa kita dibagi sehingga hasilnya ada 97,66 atau dibulatkan menjadi 98. Jadi book value persennya itu 98. Nah, ini adalah data valuation ya. Di sini sudah ada, padahal price book value ratio-nya itu di 0,99. Baik, terima kasih, dan itulah sedikit analisis fundamental dari saya mengenai PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul atau PT Sido. Semoga bisa dipahami, dan saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam menganalisis ataupun apapun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.